apa kabarnya? Ya, Ibu Guru harap semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Bersyukur buat hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui video pembelajaran ini. Ibu Guru harap anak-anakku yang ada di rumah tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Nah, mengawali aktivitas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, mari anak-anakku kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan belajar Tuhan, anak-anak-Mu akan belajar. Mari Tuhan berkati anak-anak-Mu, berikan hikmat agar anak-anak-Mu bisa belajar dengan baik hari ini. Berkati juga orang tua, saudara, om, tante, nenek, kakek, opa, oma yang akan mendampingi anak-anakmu belajar dari rumah. Berikan juga kesabaran, hikmat agar mereka boleh mendampingi anak-anakmu belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anakku semua. Sekarang kita masuk di materi tema 5C, makanan sehat. Kita masih di subtema 1, bagaimana mengolah makanan. Kita masuk di pembelajaran 4 dan 5. Di pembelajaran 4 dan 5, kita akan membahas mengidentifikasi interaksi sosial di daratan tinggi, mengidentifikasi iklan layanan masyarakat, dan menyimpulkan isi iklan. Mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita, mengetahui kelenjar pencernaan manusia, dan yang terakhir menyanyi menggunakan alat musik ritmis. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama, mengidentifikasi interaksi sosial. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi antar manusia disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu atau seseorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar interaksi sosial antara individu. Saling berkenalan berarti hubungan antar individu. Kemudian individu dengan kelompok. Anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar interaksi sosial antara seorang guru dengan beberapa murid. Berarti ini masuk hubungan individu atau seseorang dengan kelompok. Selanjutnya, ini adalah gambar interaksi antara kelompok dengan kelompok. Beberapa anak yang bermain sepak bola saling berinteraksi. Ya, misalkan regu A berinteraksi dengan regu B. Nah, anak-anakku perhatikan gambar ini. Ini menunjukkan tanaman daun teh. Ya, jadi tanaman teh itu adalah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi. Tanaman teh tumbuh subur di daerah daratan tinggi dan pegunungan. Para petani perkebunan teh bekerja keras melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan agar menghasilkan kualitas daun teh yang bagus. Kegiatan pengembangbiakan tanaman teh dilakukan mulai dari masa tanam hingga masa petik. Daun teh yang bagus dikumpulkan untuk dipasarkan kepada distributor dan konsumen. Dalam kegiatan pemasaran, daun teh yang berkualitas tinggi dikumpulkan kepada pengumpul. Daun-daun teh tersebut kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Selama pemasaran produksinya, petani teh mengadakan interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh diantaranya adalah pemasok, petani teh, pengepul, distributor yang membeli teh dari petani atau pengepul, dan konsumen. Jadi, adanya interaksi sosial dari berbagai pihak.
Nah, anak-anakku coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar interaksi yang terjadi. Nah, mulai dari petani memetik daun teh tersebut, kemudian mengeringkan, lalu dijual, kemudian daun teh tersebut diolah, diproduksi, setelah menghasilkan teh, kemudian didistribusikan ke konsumen. Konsumen nantinya akan menikmati teh tersebut. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya, mengidentifikasi iklan layanan masyarakat dan menyimpulkan isi iklan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas ya tentang iklan layanan masyarakat dan iklan komersial. Semoga anak-anakku masih ingat ya. Iklan layanan masyarakat itu berbeda dengan iklan pada umumnya atau komersial. Iklan komersial cenderung menawarkan barang atau jasa suatu perusahaan. Iklan layanan masyarakat lebih bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Iklan layanan masyarakat dapat berupa ajakan untuk hidup sehat, menjaga kebersihan, hemat energi, atau menyampaikan tentang keselamatan. Iklan layanan masyarakat dapat dibuat oleh semua organisasi dengan syarat iklan tersebut memiliki kepentingan untuk mengajak masyarakat hidup lebih baik. Nah, iklan layanan masyarakat memiliki kriteria sebagai berikut. Tidak komersil atau tidak mengandung unsur menjual atau menawarkan jasa. Tidak mengandung sara, suku, agama, dan ras. Tidak memihak suatu badan usaha atau politik. Ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, berwawasan nasional, bersifat memengaruhi atau mengajak masyarakat untuk peduli terhadap suatu hal yang disampaikan, dan bertujuan untuk kebaikan hidup semua lapisan masyarakat. Nah, kita akan menyimpulkan isi iklan. Sebelum menyimpulkan isi iklan, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan iklan dengan seksama. Kemudian, tentukan tema atau topik berdasarkan gambar iklan. Yang ketiga, catat unsur-unsur iklan, meliputi kata kunci, pernyataan atau kalimat iklan, gambar, sasaran iklan, dan isi iklan. Yang terakhir, sampaikan unsur-unsur iklan tersebut ke dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Anak-anakku perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar iklan. Ya, makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Ubahlah pola makanmu menjadi pola makan sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan iklan ini. Coba perhatikan. Ya, jadi dari iklan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, iklan tersebut berisikan ajakan untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Kedua, dalam iklan tersebut dijelaskan manfaat dari mengkonsumsi makanan bergizi. Dan yang terakhir, sasaran iklan tersebut adalah anak-anak. Dan selanjutnya, mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita. Anak-anakku, sekarang buka buku cetaknya di halaman 22 sampai 23. Di situ ada cerita tentang adat dan budaya di tanah Minangkabau. Ya, perhatikan ya. Ini adalah gambar rumah adat Minangkabau. Nah, ini adalah makanan khasnya. Nah, dan yang ini adalah tradisi yang ada di Minangkabau. Ya, siapa yang pernah mencicipi makanan rendang? Ya, rendang merupakan makanan khas suku Minangkabau. Rendang terbuat dari daging sapi dan dimasak menggunakan berbagai rempah-rempah asli Indonesia. Bahkan beberapa orang di belahan dunia menganggap rendang adalah salah satu makanan terlezat di dunia. Selain rendang, suku Minangkabau juga memiliki rumah adat yang sangat unik. Ini ya rumah adatnya. Kenapa unik? Karena atap rumah adat suku Minangkabau itu berbentuk runcing, menyerupai tanduk kerbau, dan disertai ukiran khas suku Minangkabau pada bagian dinding rumah. Tidak hanya terkenal dengan wisata kuliner, suku Minangkabau juga
memiliki adat dan budaya yang masih kental hingga sekarang. Adat dan budaya tersebut antara lain makan bajamba. Nah, ini adalah tradisi makan bajamba. Apa itu tradisi makan bajamba? Jadi tradisi makan bajamba atau makan berapak adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh suku Minangkabau dengan cara duduk bersama di sebuah ruangan yang sudah disepakati. Tujuannya untuk acara bersosialisasi. Dalam melaksanakan makan bajamba, tidak ada perbedaan status sosial, semua orang makan bersama. Orang-orang yang ikut makan bajamba akan membuat kelompok kecil yang berisi 3-7 orang dan duduk melingkar. Ya, ini ya pada gambar berikut ini. Ya, mereka harus menghabiskan makanan yang ada di depannya. Begitu banyak adat dan budaya yang ada di tanah Minangkabau, mulai dari kuliner, bangunan adat, hingga tradisi yang masih kental. Hal tersebut membuat tanah Minangkabau menjadi salah satu warisan Indonesia dan banyak menarik perhatian masyarakat dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Akan tetapi, kita juga dapat turut serta menjaga warisan budaya yang ada di tanah Minangkabau dengan cara mengetahui dan mempelajari serta menyebarluaskan kebudayaan tersebut. Mengetahui kelenjar pencernaan pada manusia. Ini materi kita selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang saluran pencernaan pada manusia. Sekarang, Ibu Guru mau tanya, apa ya perbedaan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Ya, saluran pencernaan adalah organ yang berfungsi sebagai tempat lewatnya makanan. Contoh saluran pencernaan adalah mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan, misalnya enzim pencernaan. Zat-zat tersebut digunakan untuk mencerna makanan dalam proses pencernaan. Berikut ini adalah kelenjar pencernaan manusia beserta zat-zat yang dihasilkannya. Ya, ini adalah gambar kelenjar pencernaan pada manusia. Anak-anakku bisa perhatikan ya. Pertama, mulut. Mulut menghasilkan enzim vitalin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecah lemak. Lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, asam klorida. Sedangkan pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada. Ingat, alat musik yang tidak bernada ya. Contohnya, maracas, djembe, triangle. Ya, ini ya, maracas, djembe, triangle, tamborin, dan klarinet. Alat musik ritmis dimainkan sesuai ketukan. Alat musik ritmis berfungsi untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh gambar alat musik ritmis. Beberapa anak-anak yang bermain alat musik ritmis. Ya, ada yang menggunakan galon dipukul, kemudian ada yang menggunakan botol aqua yang diisi pasir, kemudian digoyang-goyangkan, dan yang terakhir ada yang menggunakan botol kaca yang kemudian dipukul menggunakan sendok. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Yang kedua, tuliskan 3 contoh interaksi sosial. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Keempat, bagaimana ciri-ciri rumah adat suku Minangkabau. Dan yang terakhir, tuliskan 3 kriteria iklan layanan masyarakat. Tugasnya ditulis di buku tematik ya. Ya, tulis dengan rapi dan selamat mengerjakan. Terima kasih buat hari ini. Semoga anak-anakku bisa mengerti ya apa yang Ibu Guru jelaskan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu guru harap apapun yang boleh ibu guru jelaskan, anak-anakku bisa mengerti dengan baik. Jikalau ada yang tidak mengerti, silakan WA ke ibu guru, tanyakan ke ibu gurunya masing-masing. Untuk kelas 5A, silakan tanyakan ke ibu guru Tari, dan kelas 5B silakan tanyakan ke ibu guru Sermi. Mengakhiri aktivitas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, mari anak-anakku kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur, berterima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sudah selesai belajar, berkati pelajaran yang boleh diberikan Tuhan buat anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami pelajaran tersebut dan mereka boleh aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.